Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini, pagi hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita persiapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Bagi yang ada di gereja maupun yang ada di rumah saat ini. Karena besar kuasa Tuhan, ajaib kuasa Tuhan bagi kita. Haleluya. Penuh semangat pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Tepuk tangan buat Allah Tuhan kita, Raja mulia. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Tuhan. Katakan dengan iman. Layak ditinggikan. Katakan sekali lagi. Hanya Engkau Tuhan. Layak ditinggikan.
Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bangkit berdiri. Kita nyatakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Ya, kami ada saat ini memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Seindahnya pelangi, terlebih indah kasih-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, katakan seterangnya mentari. Kasih
lebih heran lagi, kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan, di atas segala nama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Lebih tinggi lagi.
Demikian pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu untuk menikmati firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjadi berkat setiap kami, menjadi jawaban setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa makin hari makin meningkatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Tuhan kita baik. Haleluya. Baik yang ada di rumah jemaat, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sudah beberapa waktu dalam keadaan ini, dalam situasi seperti ini, dan semuanya tidak mengurangi kita untuk membangun iman kita bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Apapun keadaannya tidak bisa menghalangi kita sebagai orang yang percaya untuk tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Terlebih saat ini kita yang bersama-sama saat ini yang ada satu tempat bersama-sama, beberapa yang ada jemaat Tuhan. Suatu ukuran atau takaran yang Tuhan percayakan setiap masing-masing jemaat, setiap masing-masing umatnya itu berbeda. Tapi ingat, tujuan Allah untuk membawa Bapak Ibu Saudara dan saya itu sama. Dalam satu kemenangan, mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi ini berjudul penyelamatan dari dosa. Segala awal yang Tuhan tujukan kepada manusia, kepada umatnya, kepada ciptaannya, semuanya dirancangkan baik. Tapi ketika manusia diberikan kepercayaan, manusia yang mempunyai pola pikir, manusia yang dalam penciptaannya memiliki standar yang paling tinggi di antara makhluk yang lainnya. Karena mengetahui bahwa manusia memiliki standar dari makhluk yang lainnya, di situ ada hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia. Diberikannya kekuasaan, kepercayaan. Ketika manusia diciptakan, engkau akan berkuasa, di situ dikatakan. Atas ikan-ikan di laut, atas binatang yang merayap, dan semuanya, dan burung-burung yang ada di udara. Dan tetap yang namanya manusia di antara ciptaan yang lainnya yang tadi sudah saya katakan memang sempurna. Tapi kesempurnaan manusia itu terbatas. Manusia dalam keterbatasannya tidak boleh menyamakan dirinya dengan Sang Penciptanya. Tapi karena ada satu pribadi yang membuat manusia dalam kekhawatiran, manusia mulai jatuh di dalam dosa, manusia mulai memutuskan suatu tindakannya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bukan berarti dari awal Tuhan sudah merancangkan nanti manusia akan jatuh di dalam dosa, tidak. Karena dari semula semuanya dirancangkan dengan penuh kebaikan. Tapi ketika manusia diberikan kepercayaan tadi, engkau akan berkuasa tadi. Ketika manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang yang ada di darat, atas binatang yang ada di udara, saudara, atas semuanya yang Tuhan percayakan di situ. Dan ada ketika pribadi yang muncul, yaitu
si penggoda datang. Ternyata kesempurnaan manusia yang terbatas tadi membuat pikirannya goyah. Dia memutuskan tindakannya tidak bersama-sama dengan Tuhan, tapi memutuskannya sendirian. Hal itulah secara pribadi, saudara, Tuhan luka, saudara. Makanya ada resiko, ada tindakan yang harus dia ambil tanggung jawab oleh manusia dari perbuatan dosanya. Terus berkelanjutan. Tak henti-hentinya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada manusia. Dari kepemimpinan, bangsa pilihan, terus dari kejatuhan-kejatuhan, Tuhan mendampingi. Sampai pada akhirnya, kerinduan hati Tuhan belum membumi hanguskan, memberikan air sebagai hukuman. Dan di situ dipercayakanlah Nuh dan keluarganya untuk melanjutkan supaya dari manusia yang sudah dihabiskan, dari keturunan ciptaan yang dihabiskan, muncul manusia dalam satu keluarga ini, dalam keturunan yang baru. Ternyata masih tetap banyak hal yang membuat manusia jatuh lagi dalam dosa. Apa yang harus diperbuat? Singkat cerita, Tuhan mau turun sendiri. Kalau Tuhan turun secara kekuasaannya sebagai Tuhan, berarti sudah habis, sudah selesai. Dan Tuhan menyatakan dirinya harus melalui manusia. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Saudara, dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini tidak di hari Natal, tapi momen ini yang saya ambil adalah tentang bagaimana penyelamatan dari dosa itu. Dari awal saya jelaskan di situ manusia dari kejatuhannya sampai Yesus sebagai manusia, Tuhan pribadi Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia itu, saudara, turun ke bumi untuk menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, penyelamatan dari dosa. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca bergantian, nanti ayat 25 kita baca bersama-sama. Yang di rumah siap-siap. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia. Haleluya. Inilah kisahnya saudara. Luar biasa. Sudah dari semula Tuhan sudah merancangkan ketika Tuhan ingin mengondisikan ciptaannya yang mulia yaitu manusia, supaya tidak terus diselubungi oleh dosa, supaya tidak terjerat oleh perbuatan-perbuatan dosa. Dari kehadiran Yesus turun ke bumi, dinyatakan jauh sebelum dia datang. Melalui kitab nabi-nabi yang sudah tertulis dan semuanya tergenapi. Saudara, itu bukti kasihnya. Ketika seorang perawan yang memang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Maria, yang bertunangan dengan Yusuf. Saudara, ini masih tunangan saudara. Tapi situasinya dari tunangan itu Tuhan memilih Maria, Tuhan menunjuk Maria, seorang perawan yang belum bernoda, yang masih suci saudara. Dan disitulah benih Roh Kudus itu dinyatakan dalam kandungan Maria, dan sudah tergenapilah di situ sampai pada lahirnya dan sampai masa keberadaan Yesus ada di bumi ini. Dia harus rela menderita, mengalami aniaya, dan darah yang tercurah itulah untuk menyatukan dirinya dengan manusia. Darah yang tercurah dari atas kayu salib, yang tercecer semuanya, terseret, tertumpah, bukan di baskom saudara, bukan di suatu tempat wadah saudara, tapi di dalam tanah. Dan tanah itu adalah gambaran saya dan saudara, karena saya dan saudara itu berasal dari apa? Debu tanah. Disitulah ketika darah menyatu dengan tanah itu adalah awal dari ciptaan kita. Saya dan saudara berasal dari debu tanah. Kita diselamatkan dari dosa itu. Darah yang menyatu dengan tanah itu. Bukti kasih Yesus kepada ciptaan yang mulia, yaitu saya dan saudara. Dari debu tanah, dan darah itu dicurahkan ke tanah. Tanah yang kotor disucikan oleh darahnya. Haleluya. Saudara, dan saya dan saudara sebagai manusia sudah sepatutnya mengerti, sudah sepatutnya tahu apa yang harus kita lakukan dari karya yang besar itu, yang seharusnya kita tidak layak menerima semuanya itu. Tapi karena kasihnya yang besar, makanya karena kasihnya yang besar akan dunia ini, dan itu dinyatakan, itu dibuktikan, saudara. Dan sekarang kalau kita sudah menerima kasih karunia itu, kita menyia-nyiakannya, saudara. Kalau hari ini saya lebih mau mengatakan lagi, kembali lagi, kalau kemarin, di minggu kemarin, kalau Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja, sudah capek-capek datang ke gereja, ya kan? Karena semuanya menggunakan protokol kesehatan, dimanapun juga semuanya menggunakan protokol kesehatan, saudara, dalam situasi kondisi sekarang ini. Saudara sudah berangkat, mungkin sudah merancang-rancangkan, datang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tapi ketika sampai di tempat, saudara tidak berada dalam posisi di mana saudara duduk di tempat ini, tapi karena
Saudara tidak memberikan sepenuhnya. Ketika berada di tempat ini ada pilihan yang lain. Sehingga membuat saudara meskipun ada di tempat ini, tapi pikiran saudara ada di luar. Saudara percuma datang ke gereja. Kelihatannya tadi saudara melayani Tuhan, memuji Tuhan, ya kan? Menyanyi, memuji Tuhan, memainkan musik. Wah, musiknya bagus, luar biasa, skillnya jos kabeh. Waktunya firman Tuhan yang berudul kabeh, saudara. Kemarin saya bilang seperti itu, hari ini diulangi lagi, ya enggak apa-apa, anakku dewe ya tak mau ngono, saudara. Ini firman, saudara. Ini tidak mempermalukan. Saudara sendiri akan melihat semuanya itu. Jadi sudah sepatutnya ini dilihat semuanya. Alah, video, kalau dilihat viewernya cuma berapa sih? Gak sampai 100, saudara. Berkali-kali saya lihat di situ, saya lihat YouTube gak sampai 100. Berarti kalau dilihat dari itu jemaat, mungkin saya sudah lihat di YouTube, saya lihat streaming di saudara. Saudara lihat aja di situ. Kalau di YouTube viewernya berapa, kalau di Facebook berapa, itu tertulis kan semuanya itu. Lihat. Mari kita sama-sama membangun tubuh Kristus di sini. Kondisi new normal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah mungkin di masa-masa pandemik ini, saudara. Kalau iblis mungkin mengintimidasi, lah, gereja sudah mulai tutup, gereja sudah mungkin tidak ada jam-jam ibadah yang tepat, saudara. Tapi kalau saudara nggak peka dengan suara Tuhan, situasi saat ini justru membangun iman kita dalam kesatuan tubuh Kristus, memberikan semangat satu dengan yang lain antara jemaat. Oh, gereja wis gak enak jam ibadahnya cuma pisan tok. Justru ada grup WA di situ, ada kontak-kontak di situ, saling berhubungan. Haleluya. Wes pendetanya ya gak tahu ngunjungi pisan. Kesempatan di sini, saudara. Kita dilatih dengan iman kita. Bagaimana saling membangun tubuh Kristus itu? Haleluya. Saling mengingatkan. Coba kalau di situ yang namanya tubuh, saudara, di situ ada lubang, mata kita melihat, tapi kita masih masuk lubang itu, berarti fungsi mata itu enggak ada. Kalau firman Tuhan sudah ditetapkan, tapi kita masih melanggar dari tatanan firman Tuhan, aturan firman Tuhan, berarti kita ndablek namanya. Tadi saya sharing. Kalau ndablek gak apa-apa, ndablek sama iblis saja. Kalau ndablek sama Tuhan bahaya. Kalau ndablek sama iblis, saudara akan tertolong. Saudara tidak akan berbelok-belok. Ketika iblis mengintimidasi, jangan diambil pusing. Ketika iblis mulai merongrong saudara, yang membuat saudara bimbang, jangan diambil pusing itu. Mungkin dari suara-suara, perkataan tetangga, perkataan teman saudara, yang membuat iman saudara lemah, tetap aja saudara, yang namanya saudara ndablek dengan rongrongan atau tipu daya iblis dengan intimidasinya, saudara bertekun dengan firman, saudara akan tertolong. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tapi hati-hati, yang namanya fungsi tubuh itu saling mengingatkan. Kalau mata melihat di situ ada batu yang besar ya dihindari, ada lubang ya dihindari, jangan dilewatin. Itu sudah berfungsi secara otomatis.
Berarti kalau ada teman kita yang lemah, ya kita harus menasihati. Ketika saudara mungkin melihat teman saudara lemah, saudara datang menasihati, saudara balik dinasihati, ya ora apa-apa, rungokno ae. Haleluya. Pernah saudara mungkin datang ya kan, datang ke gereja, wis kadung tahunanan, terus melihat saudara ada temannya yang nggak datang ke gereja dan saudara mulai mengunjungi, atau mungkin belum mengunjungi, 1 belum datang, 3 nggak datang, atau mungkin situasi sekarang, oh ketika di WA juga gak respon, saudara, wis apa-apa 2-3 kali, dan saudara mulai mengunjungi. Ketika datang di rumahnya, saudara datang untuk menasihati. Kalau menegur di sini memang katakan firman Tuhan, menegur dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saudara malah ganti ditegur dan dinasihati. Ya rungokno saudara. Jangan saudara malah, yang namanya saling menasihati bukan dinasihati, kalau menasihati, nasihati, bukan tabrakan saudara. Saling itu gantian. Haleluya. Yang namanya saling itu bergantian. Yang satunya ngomong, mendengarkan. Kalau satu ngomong namanya debat saudara. Saudara lihat, kalau lihat di televisi debat itu, kalau sudah yang mungkin menjatuhkan yang satunya, yang satu menjatuhkan yang lain, yang satunya mulai terusik saudara, terus pengen mempertahankan perkataan dengan kebenarannya itu. Nah itu harus dihindari. Yang namanya satu tubuh itu, yang saling menasihati, saling menegur itu, saudara, ketika menerima nasihat, didengarkan dan sama-sama rasakan berkat di situ. Firman Tuhan aja sendiri, umatku yang kukasihi, diapakan? Kutegur dan diajar, saudara. Itu perkataan, bukan umatku yang kukasihi, kutegur dan kuajar, seperti itu. Perkataan itu keras, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya dengan penuh kasih yang besar itu untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa itu, saudara sudah menerimanya itu. Dan apa balasan saudara? Tanggung jawab yang saudara lakukan ketika saudara menerima keselamatan, kasih karunia, anugerah itu yang besar itu, yang sudah seharusnya kita tidak berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, tapi ketika Tuhan memberikan kasih dan karunia-Nya yang besar itu, saudara menerimanya. Apa yang saudara lakukan? Pilihan ini loh saudara. Banyak hal yang saudara harus lakukan. Tapi mungkin saudara masih bingung, apa yang harus saya lakukan untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dengan karya yang besar ini. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Oh, ayat yang ke-12 di sini mulai. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Haleluya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa? Kewajiban setiap apa? Di sini ada orang, semua orang katakan amin, haleluya. Setiap orang di sini dikatakan. Berarti sudah jelas. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar, karena tujuan dari pengkhotbah ini saudara, pengkhotbah menulis supaya semua yang tersampaikan kepada jemaat itu bisa didengar dengan hal-hal yang manis, bisa diterima, saudara. Ini upaya penulis, ini upayanya pengkhotbah ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Dikatakan,
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu. Jadi setiap perilaku kita yang baik dan perilaku kita yang enggak baik, saudara, semuanya nanti dalam pengadilannya. Tetap, saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kalau dalam pengadilannya nanti, saudara dalam posisi seperti apa? Di bagian yang mana? Antara baik dan tidak baik itu? Berat yang baik atau berat yang enggak baik yang saudara lakukan? Saat ini sih saudara enggak apa-apa. Semuanya dalam penentuannya, dalam pengadilan nanti. Kalau kita Kristen, sebagai orang pengikut Kristus, ya kan? Percaya mbak Yesus mesti selamat. Iya, percaya mbak Yesus mesti selamat. Kalau percaya sama Yesus berarti mengikuti apa yang diperintahkan. Haleluya. Amin. Orang percaya tapi enggak, yang diperintahkan enggak mau. Apa yang diminta enggak diturutin. Yang penting percaya. Enggak bisa. Makanya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu harus dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara bayangkan di situ. Melihat hari-hari yang semakin baik. Apa? Semakin jahat, saudara. Hari-hari sekarang ini. Gak bersahabat dengan kita. Situasinya semakin sulit. Ingat, sebagai orang yang percaya bukan berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan dan kita akan baik-baik saja, saudara. Dan kita nyaman dengan kebaikan yang kita terima saat ini, saudara. Enggak, kita harus tetap berjuang di situ. Haleluya. Amin. Di sini tadi saya ulang lagi. Karena ini adalah kewajiban setiap orang untuk melakukan di situ. Apa yang kita dengar, kita lakukan dengan takut akan Allah. Terus berpegang pada perintah-perintahnya. Ini kewajiban setiap orang, saudara. Enggak disebut orang yang percaya sama Tuhannya. Setiap orang, berarti semuanya. Yang belum percaya sama Tuhan dituntut juga setiap orang di situ. Supaya mengerti apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau di ayat yang ke-12, lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, enggak ada habis-habisnya. Sama dengan pemikiran kita, enggak akan pernah habis-habisnya. Karena menulis buku itu seperti apa yang tertuang dari pikiran kita. Enggak akan pernah habis-habisnya. Dan di sini dikatakan, dan banyak belajar melelahkan badan. Iya. Coba lihat di situ di dalam 1 Timotius, saudara. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 8 di situ kan dikatakan bagaimana? Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam apa? Segala hal. Segala hal. Karena mengandung apa? Mengandung badan. Apa? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Loh, saudara, baik apa? Untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudara, kalau diingat tadi dalam pengkhotbah tadi, bagaimana tadi dalam pengkhotbah? Lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ya, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu apa? Lagak dibuka lali. Baik untuk segala dan mengandung janji di situ.
Dan ibadah itu saudara, kalau situasi yang saat ini, kalau yang namanya bersekutu bersama-sama ini, saudara, memperlengkapi tubuh Kristus. Ibadah bersama-sama seperti ini saudara. Di situ bisa melihat satu dengan yang lain. Saudara mendengarkan firman bersama-sama di sini, ketika menangkap firman bersama-sama, ketika keluar dari tempat ini, saudara cari tuh. Firman yang saudara tangkap itu cari siapa jemaat yang saudara perlu bagikan. Haleluya. Dan sebelum saudara membagikan di situ, firman yang tadi saudara dengar bersama, yang saat ini saudara dengar bersama-sama, saudara lakukan. Haleluya. Amin. Dan ketika saudara melakukan firman, siap untuk dibagikan, siap untuk ditaburkan. Memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi situasi saat ini membawa setiap gereja dan jemaatnya pada gereja mula-mula. Gereja mula-mula, di mana di situ bersekutu bersama-sama di rumah, saudara. Haleluya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara saling mengunjungi temannya di rumah di situ, ajak temanmu ojo ngobrol tok saudara, tapi baca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Saudara, mungkin tujuannya di situ ketika saudara ada dalam satu jemaat dan datang di rumah di situ, mungkin tujuannya wis penak-penake nyilih brambang, nyilih bawang, apa njaluk terasi gitu aja saudara, ya kan? Tapi bawa dulu dalam bersekutu dalam firman Tuhan. Haleluya. Nah, ini malah gak masak-masak. Lah tujuannya itu tadi paribasane ngono. Lek dolan di rumah jemaat satu dengan yang lain, ajak bersekutu. Dan ojo diajak ngrasani pendetone, saudara. Ya aku gak apa-apa mau rasani. Tapi saudara sendiri senggarai dosa malahan. Memang pendetane ya nek dosane kok saudara. Saya tidak mengecilkan diri saya. Saya maksudnya ini, tidak mengecilkan Bapak Ibu Saudara. Kalau memang pelayanannya kurang baik, Bapak Ibu Saudara tegur bersama-sama. Ini untuk kebaikan, bukan kebaikan saya, ini untuk kebaikan kita bersama. Haleluya. Kalau pelayanan di gereja kurang baik, apa yang saya lakukan di sini dalam membawa Bapak Ibu Saudara bertekun dalam firman, dalam iman saudara, ojo tinggi rasan-rasanan, lebih baik diperkatakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Malah membuat dosa, ngapain saudara? Kita mau terbuka sekarang, semakin didewasakan oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara nanti hanya di sana ngomong nih, orang lain ngomong nih, itu terbatas, saudara akan capek sendiri. Tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk membenahi, oh iki pelayanan ini gak apik. Oh, iki gak jelas iki pelayanan iki. Di gereja mulai ini gak karu-karuan. Kalau itu diomongin toh itu gak akan pernah habis-habisnya. Tapi kalau dibahas bersama-sama saudara, ngomong iki karo pendeta nih sama pengurus gereja dan lainnya, itu akan menjadi baik. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, saya ngerti cuma wong piro tok ya lanjane. Haleluya. Saudara, mari kita belajar itu. Jadi kalau kita datang, praktekkan saja. Datang, bahas firman Tuhan. Entah itu siapa datang, mungkin kita belum terbentuk komunitasnya. Tapi ketika saudara terus bertekun dengan firman dan membahas firman terus, itulah yang membentuk iman saudara, yang saling memperlengkapi tadi tubuh Kristus. Jadi gereja mula-mula itu berkomunitas di rumah-rumah, ya kan? Awali dengan keluargamu, ya kan? Dan ketika ada saudara yang datang, terus bawa mereka dalam firman Tuhan, bertekun bersama-sama. Itu yang membuat saudara itu berkembang iman saudara. Membagi, saling berbagi, saudara. Memberikan perjamuan, hanya bukan ojo ijol-ijolan panganan toh saudara, tapi bagaimana firman yang Tuhan taruhkan itu
dibagikan, saling membagi, saling mendengar di situ. Ini namanya bersekutu bersama-sama. Yesus dengan murid-muridnya itu, ketika Yesus berbicara, murid-muridnya mendengar, dan ketika muridnya ada sesuatu yang disampaikan, murid-muridnya juga menyampaikan sesuatu itu. Dan praktek inilah yang membuat tim ini kuat. Dimana ketika Yesus pergi meninggalkan, memang mencari-cari. Tapi ketika semuanya ketemu di situ, satu tempat di situ, dan Tuhan datang dengan kuasa Roh Kudusnya di situ, memenuhi para murid-murid. Ada pemikiran di situ, apa yang dilakukan Yesus itu untuk bersekutu bersama-sama, dan mereka mulai mempraktekkan. Dan sampai saat ini tersiar firman Tuhan, dan ketika saudara mendengarkan ini, itulah bagian dari apa yang sudah ditaburkan masa lalu. Haleluya. Dan gereja sekarang mulai bingung dengan segala keberadaannya. Di China dulu luar biasa, saudara, pertumbuhannya luar biasa. Ketika di sana sudah ada tumbuh bangunan gereja, China pengen belajar dengan Korea, China pengen belajar dengan Amerika, dengan segala perkembangan tentang gereja-gerejanya. Itu tidak salah, saudara. Tapi saudara, hari ini di masa-masa yang sukar, masa-masa pandemik ini, gereja yang besar-besar di Amerika itu jemaatnya juga enggak ada, saudara. Di Korea juga enggak ada hari-hari ini. Kembali lagi, mereka di rumah-rumah. Jadi kalau kita sekarang mau pengen bertumbuh besar, saudara, ini saudara, caranya kalau kita mau berpikir seperti itu, kalau kita mau merubah sekarang, belum terlambat. Haleluya. Adakan komunitas di dalam rumahmu. Katakan di dalam rumah. Di dalam rumah. Nah, duduk omah jangkrik, omah doro, omahmu ya, saudara. Di dalam rumah itu perlu ada komunitas, saling berbagi. Adakan itu. Haleluya. Saya yakin Tuhan akan mengadakan perubahan itu. Saya juga mau belajar dengan istri saya. Terus di sini dibangun. Dan beberapa hari ini menemukan segala sesuatu. Menghadirkan damai sejahtera itu, waduh saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di dalam surga, itu damai sejahtera loh saudara. Dan hari-hari ini yang harus ditunjukkan adalah damai sejahtera. Sebagai orang yang percaya, cari damai sejahtera itu. Ketika saudara ada damai sejahtera, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Ketika mulut dengan pujian, itulah ungkapan syukur. Makanya digenapilah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena sudah diciptakan dari damai sejahtera yang saudara terima, dan ungkapan pujian yang saudara berikan kepada Tuhan, itulah wujud ucapan syukur. Ketika ucapan syukur itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, saudara, seperti Matius, di situ dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, makan sekali, gak usah diminta-minta kan, ditambah nih KB itu, gak usah diminta-minta yang namanya berkat. Dan praktek ini kelihatannya ngomong sederhana, mari kita belajar. Dalam situasi ini, ciptakan dulu damai sejahtera dalam keluargamu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sudah jelas tadi firman Tuhan. Kembali dalam Matius. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki dan Yusuf menamakan Yesus. Oh, bukan di sini. Ayat yang
Dari keberadaannya Yusuf dan Maria itulah Tuhan menunjuk di situ orang-orang yang setia, maksudnya gitu. Semua yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf itu tidak diinginkannya. Apa yang saudara terima dari kebenaran firman Tuhan kadang-kadang bertolak belakang dari keinginan saudara. Tapi saudara harus perlu mengerti dulu, saudara perlu menangkap firman dulu, saudara perlu dilawat oleh Tuhan dulu, saudara perlu ditemui, dijumpai oleh Tuhan dulu supaya saudara mengerti apa yang saudara lakukan. Maria dan Yusuf tidak mengerti, secara manusia mungkin dia nggak bisa menerima segala keberadaannya. Tapi ketika sudah Tuhan memberikan utusannya kepada Maria dan Yusuf dengan malaikat yang datang kepadanya, baru tahu ini dari Tuhan, saudara. Jadi firman itu semuanya datang dari Tuhan. Katakan datang dari Tuhan. Haleluya. Dan apa yang datang dari Tuhan itu, saudara perlu buktikan tadi. Ibadah itu baik dalam segala hal dan mengandung janji. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan saudara, di sini dikatakan ketika mereka menerima semuanya itu, ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung anak dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan seterusnya, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sebetulnya secara manusia dia sudah berniat, betul nggak? Di ayat yang ke-18 dan seterusnya tadi. Dia sebetulnya sudah nggak, kalau bisa, udah, melarikan aja, lari dari tanggung jawab. Tapi karena firman itu datang, saudara, membuka mata hatinya, tahu kebenaran firman Tuhan. Dia diingatkan bahwa firman yang dulu yang ditulis para nabi-nabi yang dinubuatkan itu, dia harus mengenapinya. Firman yang mengandung janji itu, saudara, itu harus digenapi oleh saya dan saudara. Amin. Baik untuk semua hal dan mengandung janji itu tadi, saudara. Yang namanya janji itu perlu digenapi. Haleluya. Dan yang mengenapi siapa? Saya dan saudara. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau saudara hanya berdiam saja, saudara menerima kebenaran firman Tuhan, dan saudara sebetulnya sudah tahu dan menangkap, tapi saudara diam aja, saudara, berarti dalam organ tubuh kita itu enggak mengalami fungsi. Yang namanya gereja satu tubuh itu tadi enggak ada fungsinya. Tuhan kita baik. Saudara, penyelamatan dari dosa itu melalui proses yang panjang. Kita dilepaskan dari dosa itu melalui proses yang panjang. Saat ini, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam hatimu yang paling dalam, sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai anak Allah dan dialah Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kehidupan saudara? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Berkali-kali mungkin sudah melekat identitas kita. Bahkan di KTP saudara tertulis Kristen. Tapi bagaimana sebagai orang yang percaya sama Yesus, yang disebut Kristen tadi? Benarkah saudara sudah menerima Yesus? Kalau menerima Yesus, berarti apa yang diperintahkan itu dilakukan. Bukan apa yang diperintahkan itu seperti terabaikan. Tadi yang saya katakan, ojo ndablek karo firman,
lek ndablek karo iblis, ayo kita bareng-bareng ndablek mbek iblis. Sepakat saudara? Sepakat saudara? Ndablek mbek iblis enak saudara. Iblis ngomong, Rono, sudah diabaikan aja. Rono, mangan iki, mangan itu, dan seterusnya, diabaikan saja. Hapus sono kae, diabaikan saja. Enggak tadi dengar ndablek. Dengar firman Tuhan saja. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Koyak-koyak sembah.
yang membawa hidup dalam perkenanannya. Tuhan mau kita lebih lagi. Tuhan mau kita masuk lebih lagi. Karena Tuhan mau berurusan dengan yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hidupmu, yang tersembunyi, yang ada di dalam hidup kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. 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 Tuhan tahu isi hati kita. Saat ini ada seorang yang mengikuti ibadah ini di rumah, hatinya tidak tenang. Dan yang ada di tempat ini, ada yang mengalami kekhawatiran. Tuhan katakan hanya bersandar dan berharap pada Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sudah melepaskan, Tuhan sudah membebaskan. Tetapkan imanmu, tetapkan pengharapanmu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam janjimu Tuhan, dalam setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Mari kita sama-sama berdiri, angkat tangan kita, mengucap syukur bagi Dia. Haleluya.
Kamu yang menyampaikan terbatas, kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Terus mengajarkan kami, terus memimpin kami, terus membimbing kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah kuasa-Mu yang besar. Itulah Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu semakin bertambah-tambah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berperkara lebih lagi ya Tuhan buat hamba-Mu, buat jemaat-Mu ya Tuhan. Semakin Tuhan bawa mengerti dengan maksud hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saat ini kami bersekutu bersama, bersatu hati, sepakat di dalam satu doa. Berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kau perkatakan saat ini jemaat Tuhan, bagi bangsa, bagi Indonesia, kiara lama sikanata kiara lama. Apa yang Tuhan taruhkan Indonesia di dalam dirimu, kinata kiara lama sikanata. Kami tahu Tuhan, bangsa ini bangsa yang besar. Pijakan kami berada di bumi ini ya Tuhan, Indonesia, di mana kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya, di mana kami bertumpah darah di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam pijakan kaki kami ya Tuhan Yesus, kami penuh pengharapan di tempat ini ya Tuhan, di Indonesia ini ya Tuhan. Tetapi banyak hal, keadaan, situasi ya Tuhan, menekan kami, tidak membuat iman kami goyah, untuk kami tetap bertekun, bersatu di dalam doa bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Karena tempat inilah Tuhan akan mengucurkan berkat-berkat itu kepada kami. Kami tidak mau mengutuki bangsa ini, kami mau memberkati bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat para pemimpin bangsa kami. Dari Bapak Presiden, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat, roh takut akan Kau ya Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk kepemimpinan Presiden ini ya Tuhan, beserta para wakil dan para menterinya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Bila Tuhan, mereka boleh bersatu hati, bersama-sama. Tidak ada perpecahan. Bila Tuhan terus bawa mereka para pemimpin ya Tuhan Yesus, untuk melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara ya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, kepala desa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Mereka bersatu hati bersama-sama menyelesaikan permasalahan bagi bangsa ini ya Tuhan. RW RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus, menyatakan suara para pemimpin-pemimpinnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk satuan tugas untuk penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan memberkati para medis dan dokter, perawat semuanya ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Aparat keamanan Tuhan memberkati, TNI Polri ya Tuhan Yesus. Dalam satuan tugas gugus depan ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Mewujudkan Indonesia yang maju, masyarakat yang tangguh. Tuhan memberkati. Terus bangun mereka ya Tuhan untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-hamba-Mu di seluruh Indonesia, gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki suara yang sama, bersatu hati, berdoa bersama-sama bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan mewujudkan berkat-Mu tercurah bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berseru di dalam doa ini. Suara kami bersatu ya Tuhan, bersama-sama. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati para jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama berdoa. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka kerjakan, mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan saat ini berlipat kali ganda, bermultiplikasi ya Tuhan Yesus, berbuah-buah di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang bantut, semuanya akan berkembang di dalam nama Yesus. Kehidupan keluarganya diberkati oleh Tuhan, kehidupan nikah mereka diberkati oleh Tuhan, menjauhkan dari perpecahan, pertikaian, perceraian dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati, limpahkan berkat-Mu. Kalau mereka menabur, bertumbuh sebagai benih yang subur dan berbuah-buah ya Tuhan, berlipat kali ganda, menjauhkan dari belalang pelahap pengeluaran sia-sia. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit, ditambah-tambahkan hikmat budi akal pikiran mereka untuk mengembangkan usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan bagi setiap jemaat di tempat ini, bangun dalam kesatuan hati, satu tubuh Kristus, saling menegur, saling menasehati. Tuhan memberkati, saling mengunjungi, berfellowship bersama. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jauhkan dari motivasi yang tidak benar, memberkati perkataan, pendengaran, penglihatan dari setiap jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadi berkat dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami mau berpisah, lindungi kami dalam perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera Allah bersama-sama kami tinggal di tempat ini, dan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mendampingi kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, dengan setia-Mu Engkau akan menjumpai kami dan datang untuk menjemput kami. Kedatangan yang kedua kalinya, harinya Maranatha. Semua orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati.